Halo teman baik, jumpa lagi dengan kami di obrolan pangan baik. Tentu saja masih dengan teman-teman baik, dan kali ini kita kedatangan teman baik dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Mungkin teman baik juga tahu di mana Manggarai. Itu masih satu daratan Pulau Flores ya, dari timur ke barat, dari Flores Timur sampai ke Labuan Bajo. Jadi kalau teman-teman bisa jalan gitu, wah asik sekali, alamnya indah dan rasanya hijau sekali di daratan Flores ya, termasuk Manggarai. Obrolan kali ini akan sangat, harusnya sih lebih seru dan dapat banyak cerita baik. Supaya nggak kepanjangan, mari kenalan sama orang Manggarai yang ada di sebelah kiri saya. Kalau nggak salah namanya Evrit, tapi nggak tahu nama lengkapnya. Bisa kamu kenalkan nama lengkapnya? Oh, harus nama lengkap. Oh iya dong, Oke, baru baik. nama panggilan. Supaya nggak Baik. salah. Baik. Kalau nama lengkap saya, sebelumnya saya mau say hi dulu kepada teman-teman. Kita sebutnya teman baik. Oh, teman baik. Oke, saya mau say hello dulu kepada teman-teman baik. Hai teman-teman baik. Jadi perkenalkan, nama saya Evrit Budiman. Teman-teman boleh panggil saya Evrit. Di mana saja ketemu saya, dan jangan lupa kita ini sama-sama anak muda dan kita harus mencerminkan dan jiwa muda. Sama anak muda ya. Yes. Jadi kalau saya anak tua, nggak boleh dong. Yang jalan. Pak Aik boleh saya bilang Pak, tapi jiwanya itu masih muda sekali. Iya. Oke, teman baik itu Evrit ya. Teman kita dari Manggarai. Kamu tempatnya di mana? Tinggal di Manggarai. Manggarai kan ada beberapa kabupaten ya. Iya, kalau Manggarai, kalau untuk cakupan di kabupaten itu kan Manggarai Raya sebenarnya. Cuman di Manggarai itu ada 3, Manggarai Timur sama Manggarai Barat. Manggarai Timur, Manggarai Barat. Nah, kamu tinggal di mana? Kalau saya di Manggarai, di Ruteng. Di Ruteng. Ruteng itu ibu kota Kabupaten Manggarai. Ya. Oh, jadi anak teman baik ini anak kota. Kalau saya anak desa yang udah tua. Kalau ini anak kota yang masih muda. Oke, Evrit, saya dengar 1 atau 2 tahun lalu kamu baru selesai sekolah ya? Iya. Terakhir apa? Bidang apa yang kamu dalam ketika di sekolah? Kebetulan basic saya ke ekonomi akuntansi keuangan. Dan saya juga tidak tahu kenapa saya tiba-tiba muncul di sini, tiba-tiba bergabung di sini. Tetapi ya mungkin karena hati saya berkata bahwa saya terpanggil untuk sama-sama menjaga dan sama-sama untuk keluar dari sekarang itu yang saya rasa dan teman-teman saya rasakan bahwa lain sekali dengan perubahan yang sekarang. Dengan yang dulu, maksudnya dengan yang dulu. Ya dulu dengan sekarang. Iya dulu dengan iya. Tapi sebentar sebelum ke sana, tadi kamu semua aslinya ekonom ya? Yes. Wih, ini hati-hati kalau ketemu beliau, dihitung semua. Orangnya pasti banyak perhitungan nih. Evrit, kenapa kamu memilih ilmu itu? Enggak misalnya, kan di Ruteng itu ingat saya atau Manggarai kan? Itu kan potensi sumber daya alamnya melimpah banget, terutama sektor pertanian ya. Kita kenal ada kopi colol, ada sawah jaring laba-laba gitu, sebagai manifestasi sektor pertanian dan sumber daya alam yang melimpah. Kenapa kamu ngambil akuntansi? Nggak ngambil misalnya agribisnis atau let's say misalnya pertanian? Saya mengambil ekonomi. Saya juga tidak tahu. Tetapi setelah saya belajar ekonomi bahwa saya merasa kayak teman-teman saya memang kebanyakan ambil agropertanian, agribisnis dan lain sebagainya. Tetapi ya sudahlah, bagi saya teman-teman saya yang di situ, dan teman-teman istilahnya ibaratnya begini, teman-teman nanti yang selesai yang sarjana pertanian dan lain sebagainya itu mereka yang akan memanage di pertanian. Tetapi saya itu yang akan manage bagaimana
ketika hasil dari perjalanan itu supaya kita tetap ekonomis. Oke. Jadi pada akhirnya kamu menyadari bahwa bidang ilmumu juga bisa berkontribusi pada sektor yang lain termasuk pertanian. Iya. That's good. Ya, kadang-kadang memang ini ya, teman baik. Pada akhirnya ketika sekolah dapat ilmu, di perguruan tinggi tidak hanya mengajarkan secara technically tapi cara berpikir ya. Iya. Saya kira berhasil David cara berpikirnya nyambung dengan akuntansi satu kita. Tapi ngomong-ngomong, kamu lahir dan besar di sana? Iya. Di Rotterdam. Iya. Dulu itu soal cita-cita mau. Oh iya, kamu bayangkan lah pas misalnya SMA atau SMP gitu. Saya dulu cita-cita pada saat SD saya cita-cita pengen sekali jadi dokter. Oke. Jadi dokter, tapi waktu setelah saya tahu selesai SD, waktu masuk SMP, saya pengen sekali cita-cita menjadi seorang guru. Guru. Oke. Tamat SMP, masuk SMA, saya cita-citanya menjadi seorang banker. Oke. Ya. Setelah selesai SMA, saya merasa kayak saya pengen sekali menjadi seorang dosen. Oke. Ya. Tetapi ya kita lihat sudah ke depan. Oke. Tapi sementara so yang terakhir tuh kamu ingin jadi orang yang bisa mengajar lah kayak gitu. Nah kalau belum jadi dosen sementara ini, saya dengar-dengar kamu udah menjalankan prakteknya ya. Karena saya dengar dari banyak kabar ini, kamu itu orang yang rajin sekali mengunjungi sekolah, memberikan sharing pengetahuan, pengalaman ke adik-adik ya di SMP SMA. Tapi tahan dulu, nggak usah ke situ dulu. Saya masih pengen itu kamu di masa kuliah, boleh cerita nggak? Kuliah dulu kamu aktif di organisasi apa? Kebetulan saya mencoba sebagai ketua BEM selama. Wih, ngeri ini loh Pak Ketua BEM. Teman baik, keren ya. Ekonom yang ketua BEM ya itu salah satunya. Terus ya, gimana? Selama 3 periode dan paling hanya fokus di situ saja. Di BEM ya? Ya. Tapi nggak, di BEM kan pasti banyak banget kegiatannya ya? Iya. Ada yang nyerempet-nyerempet ini nggak? Misalnya terkait dengan lingkungan kah, atau terkait dengan pertanian gitu, mahasiswa, kegiatan mahasiswa? Selain aksi ya? Selain aksi. Iya, itu sih itu kalau di kampusnya saya, kalau untuk yang berilmu seperti itu, kita lebih ke kuliah kerja nyata. Di KKN. Iya, di KKN itu. Itu nanti yang akan terjun langsung ke lapangan feedback kayak bagaimana kita membantu masyarakat untuk yang lebih khusus di bidang pertanian, lagi di bidang usaha. Oke, salah satunya KKN. Nah, setelah kuliah ini kan jadi seru. Saya dengar kamu juga sempat berpikir untuk, let's say, karir gitu, semacam begitu. Itu sempat berpikir, tapi kok tiba-tiba saja saya mendapati namamu itu kok muncul di flyer ya, di poster jadi narasumber di RRI, kita di salah satu radio di Manggarai. Terus saya lihat juga kamu kok tiba-tiba ada posternya tadi pergi ke sekolah gitu. Ini sebenarnya misi rahasia apa yang sedang kamu lakukan? Nah, kenapa kamu bisa masuk sampai ke situ gitu? Terlibat di kegiatan-kegiatan itu? Talk show-nya apa yang terakhir, apa talk show apa? Yang tahun lalu kalau saya atau akhir tahun kalau nggak clear ya? Iya, kita. Itu apa yang kamu diskusikan di radio? Paling yang diskusikan itu terkait dengan ya perubahan iklim, lalu bagaimana cara dari saya sebagai anak muda mengajak teman-teman muda yang lain untuk kita bisa bahas bersama untuk menjaga jangan sampai perubahan iklim itu secara terus-menerus. Ya, yang sepertinya saya tahu bahwa perubahan iklim memang tidak akan hilang, tetapi bagaimana cara kita untuk meminimalisirkan dampak dari perubahan iklim. Sebelum ke sana nih makin seru nih teman baik. Ini alumni ilmu ekonomi, ketua BEM, tiba-tiba ngomongin perubahan ini. Nggak ada yang aneh sih ngomongin lingkungan, perubahan iklim. Tapi memang nggak sempat terpikir begitu. Saya pernah dengar juga kamu kan juga kepikir bukan pengen ya maksudnya. Kalau ada kesempatan misalnya berkarir dengan ini,
di bidang ilmu ya, di akuntansi atau ekonomi gitu. Tapi kok tiba-tiba kamu aktif di ini kan nggak ada bayarannya, aktivitas yang nggak ada bosnya adalah dirimu, kan bukan pekerjaan. Benar nggak saya katakan begitu? Yes. Terus apa yang memotivasi kamu kemudian masuk menjadi penggerak anak-anak muda? Jadi teman baik mungkin sebagai konteks, jadi setelah lulus nanti dijawab juga oleh Efrit. Efrit sekarang aktif di Manggarai sebagai salah satu tokoh muda yang menyuarakan dan mengajak ya anak-anak muda di Manggarai, terutama di kota di Manggarai ya, apa namanya, di Ruteng, untuk bergerak bersama mengurangi dampak perubahan iklim dengan berbagai cara. Bisa dijelaskan, kenapa? Apakah kan kamu pernah membayangkan juga bisa berkarir dengan sesuai dengan ilmuwan? Terus kok tiba-tiba sekarang bukan nggak nyemplung juga sih menurut saya. Kalau nyemplung kan nggak sengaja, atau nggak tahu, nggak sengaja atau sengaja kamu memilih. Iya, let's say ini jadi kalau bahasa umum mungkin kita bilang tahun baik ya, jadi aktivis lingkungan lah kira-kira. Nanti bentar lagi kan bisa jadi artisnya lingkungan. Gimana, Prit? Baik, tapi sebelum saya ke situ, saya sedikit mau menceritakan dulu tentang bagaimana saya. Jadi kebetulan saya ini lingkungan teman pergaulannya saya itu luas. Saya punya banyak sekali teman dan dari berbagai kalangan. Iya, dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah juga. Dan saya sering sekali kunjung ke kampungnya teman-teman. Dan saya melihat di sana bahwa padahal yang terjadi di kampung ini begini. Lalu bagaimana caranya ketika peran dari anak muda, karena yang saya lihat di sana itu anak muda itu sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberikan nilai positif terhadap wilayahnya, lingkungannya. Tetapi di sana saya punya inisiatif bahwa ya siapa tahu suatu waktu saya bisa membantu kampung ini, untuk bagaimana cara supaya semua masyarakat itu sedikit aman. Lalu ya tiba-tiba saya dapat surat itu, kalau tidak salah itu pada saat saya semester 8 kemarin saya dapat surat. Semester akhir. Iya, semester akhir. Iya. Saya dapat surat itu dari salah satu LSM di Ruteng, ya, untuk berbicara terkait dengan apa yang saya dapatkan di kampung yang saya kunjungi yang sebelumnya itu. Saya merasa tertarik bahwa, waduh, kayaknya ini merupakan salah satu wadah bagi saya untuk, ya, siapa tahu sebentar pihak yang panggil saya itu bisa terimalah dengan saran saya atau masukan dari saya. Nah, saya lihat isi suratnya, saya lihat, oke lah. Akhirnya saya hadir di situ, dan ternyata isi surat itu dan realita yang saya dapatkan dari kegiatan yang saya ikutkan itu tidak lari jauh dari apa yang menjadi ekspektasi bagi saya sebelumnya. Itu. Dan saya bilang, kayaknya tertarik sekali bagi saya di sini, dan saya harus ya untuk join sih di sini. Dan kemudian setelah kami ikut kegiatan itu, kami diminta untuk buat semacam bagaimana pengalaman Anda. Pernah tidak Anda mengalami seperti apa yang menjadi tema pembicaranya waktu itu? Kayaknya iya, ini bagian sama baik dengan saya sekali, dan ini merupakan salah satu tugas yang harus saya jalankan, karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, oke, suatu hari nanti saya akan membantu kalian, membantu kampung temannya saya ini untuk keluar, ya paling tidak sedikit yang saya bantu dari masalah yang dengan cara yang kamu mau. Ya, so menarik ya menurut saya, karena jadi sebenarnya kan lebih banyak karena kamu ada panggilan dari dalam, menyaksikan realitas, terus ketemu opportunity dari kawan NGO yang lain, jadi ketemu ya. Itu ada relasinya dengan pengalaman organisasimu. Jadi semangat sosial atau membantu yang termarginalkan, kalau bahasa populisnya kira-kira gitu. Itu ada pengaruh dari masa aktivisme di BEM kan? Mungkin ya? Ya mungkin. Dan
Kalau saya secara pribadi sih, saya lebih ke apa ya, ilmu yang saya dapatkan dari semasa saya kuliah. Tidak ya mungkin 30% kalau misalnya berbicara tentang soal pengalaman, soal kemampuan, itu saya dapatkan dari organisasi. Tapi lebih banyak saya dapatkan apa yang dosen saya katakan. Saya selalu berpikir bahwa ya suatu waktu ketika teman-teman seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ini mungkin agak sedikit berbeda kan, kalau ketika di BEM kita penuh dengan idealisme dan teoretik ya, teoris. Tapi ketika kamu selesai, kemudian tadi jalan ke berbagai desa, kemudian ketemu diskusi dengan kawan-kawan di NGO dan berkegiatan bersama, ini kan agak beda kali. Nggak tahu, kamu ngerasa begitu? Ya, untuk berbeda sih iya, cuman ya maksud saya ketika kamu sekarang kan jadi lebih nggak sekedar let's say ya, kalau di mahasiswa memang ya masanya begitu ya, diskusi gitu. Kalau sekarang kan lebih aksi kan ya. Untuk itu sih apa namanya, itu kan tidak terlepas dari itu bagi saya itu sudah merupakan menjadi passion bagi saya. Oke. Ya, bagi passion bagi saya. Dan kalau passion itu belum dilaksanakan atau belum direalisasikan, masih bersifat planning, itu bagi saya itu kayak semacam hampa dan rasa menyesal terhadap diri sendiri itu pasti selalu ada. Iya. Dan berkat kerja keras, berkat kemampuan, berkat kepercayaan dari pihak-pihak yang percaya dengan saya ini untuk menyuarakan dan bisa berbagi cerita kepada masyarakat, misalnya kayak di sekolah-sekolah atau di desa-desa, itu saya sangat bersyukur sekali. Oke, kita masuk ke isunya nih. Tadi kamu udah ngomong, ternyata kamu tampil di radio, kamu adik-adik kelasku itu di SMP, SMA, adik-adik itu, kamu quote and quote ngeracunin mereka, bahwa terkait dengan isu perubahan iklim, bahwa ya let's say di desa nyata begini. Tapi sebenarnya dalam perspektifmu sendiri, perubahan iklim itu apa? Dan yang kedua tentu saja pertanyaannya adalah kenapa anak muda harus terlibat atau bahkan ya harus ngomongin bahkan terlibat melakukan aksi terkait perubahan iklim. Nah ini merupakan sebagai pembelajaran terberat bagi saya sih sebenarnya. Kenapa berat? Ya, beratnya begini. Dan sebelum saya mendalami terkait dengan ngomong tentang perubahan iklim, saya orangnya paling cuek dengan kejadian-kejadian misalnya atau keluhan-keluhan dari para yang saya dominan selama ini dengar itu, bahwa keluhan dari masyarakat dan yang permata pencahariannya itu berkaitan tentang perubahan iklim. Oh, ini yang kita gagal panen ini karena perubahan, karena iklim, karena iklim ini. Terus kita sakit-sakitan ini karena iklim, karena cuaca dan lain sebagainya. Saya bilang, ya whatever, apapun yang kalian katakan itu, ya saya tidak paham. Tetapi setelah saya belajar, bahwa setelah saya mengikuti terkait belajar tentang perubahan iklim, padahal perubahan iklim ini ngaruh juga bagi saya, ngaruh juga bagi masa depan saya. Jadi kalau sebelumnya kamu berpandangan bahwa perubahan iklim itu ya something there gitu ya, sesuatu yang di sana yang jauh, yang hanya di petani gitu. Tapi setelah kamu berkegiatan dengan kawan NGO atau CSO ini, kamu jadi kemudian lebih aware bahwa perubahan iklim itu problemnya bukan hanya di sana, tapi juga di sini. Ya, betul sekali. Ya dari situ kamu kemudian gimana memaknai perubahan iklim itu sendiri? Nah dari situ saya memaknai bahwa perubahan iklim ini memang saya harus hati-hati, karena saat usia saya sekarang itu masih muda, dan saya pengen masa depan saya itu akan tetap fresh. Dalam artian bahwa saya tidak mau hanya karena yang kata-kata dari masyarakat, kata-kata dari orang lain bahwa perubahan iklim itu ada pengaruh, ada dampak buruknya bagi diri kamu, bagi masa depan kamu. Kalau misalnya kamu sebagai anak muda itu yang seharusnya itu punya peran. Namun di sini yang sebelum saya mengikuti pelajaran tentang perubahan iklim ini, mendalami ilmu perubahan iklim, saya merasa bahwa anak muda di Manggarai, lebih khusus di Manggarai, di Ruteng itu sama sekali tidak
ada niat, belum punya kesadaran atau niat kesadaran atau terkait niat, dengan isu ini. iya. Dan saya malah merasa bahwa melihat dengan keadaan anak muda sekarang yang semakin siapa, terlepas dari pelajaran apa atau ilmu apa yang dia mau katakan itu mereka sangat masa bodoh sekali. Dan saya merasa bahwa oke, saya harus ikut di bagian sini, ikut di bagian perubahan iklim. Tetapi bagi saya perubahan iklim itu perubahan yang apa ya? Perubahan yang terjadi, yang sering terjadi dan tidak stabil, terkait dengan curah hujan, terus cuaca, terus suhu. Nah, lalu kita kaitkan dengan masa depan, masa depannya saya. Ini perubahan iklim itu bisa saja terjadi secara terus menerus, dan mengancam tidak hanya hari ini, tapi hari depan. Ya. Lalu bagaimana cara saya sebagai anak muda? Lah, kenapa sasarannya sekali di anak muda? Kenapa saya merasa tertarik? Dan ya menurut saya sih yang menjaga atau generasi penerus bangsa ini kan generasi anak muda. Lalu kan malu kalau misalnya punya jiwa muda tetapi malas untuk melakukan gerakan sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan. Bagi masa depan. Dan di sini saya punya inisiatif untuk mengajak semua anak muda, ya barangkali bisa kita kerja berjejaring atau working together lah untuk keluar dari zona ini. Efrit, ada satu pertanyaan susulan yang itu harus kutanyain ke kamu. Kalau aku bilang kan, kalau di petani clear ya, dampaknya kamu tadi cerita ketika kunjung ke desa, ketemu orang-orang desa dan seterusnya, melihat bahwa gagal panen, kekeringan, banjir, itu kan realitas yang mungkin bagi sebagian anak muda di kota Ruteng terutama, mereka nggak ngalamin itu, jauh banget dari kehidupan mereka. Saya bilang tadi there is there gitu ya, it's there gitu, sesuatu yang di sana. Tapi kamu bilang bahwa perubahan iklim itu juga ada di sini sebenarnya hari ini. Sebenarnya kalau di petani kan clear ya tadi, kekeringan, banjir. Kalau di anak muda apa sebenarnya dampak yang paling nggak di dirimu yang kamu rasa? Ini karena pengaruh perubahan iklim dan makanya kita harus aware. Oke. Kalau untuk di anak muda sih yang paling pas dan dirasakan anak muda itu adalah imbas dari kegiatan para petani itu, imbas dari terlepas dari masalah-masalah terkait dengan perubahan iklim itu kan ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa generasi penerus itu kan ada di kita, ada di yang anak milenial. Nah, bukan tidak mungkin perubahan iklim atau masalah tentang perubahan iklim ini akan terus berlanjut, dan semakin kita masa bodoh untuk kita bisa cari solusi bagaimana kita keluar dan bagaimana cara meminimalisirkan masalah ini. Semakin kita masa bodoh dan semakin di situ pula kita merasa bahwa kayak masa depan kita itu pasti akan hancur. Tetapi secara kita lihat lah. Ya. Ada yang ngomong gini juga, saya sepakat juga dengan pendapat bahwa ya penting, makanya harus ngajarkan karena untuk masa depan. Tapi ada yang ngomong gini juga, impact mungkin bagi kalau orang-orang kota ya, kalau orang desa kan ya karena bekerja di sektor pertanian gampang kelihatan. Kalau ada yang ngomong begitu ya, maksudnya kalau di desa gampang lah kelihatan. Kalau di kota kan mungkin yang kerasa adalah misalnya suhu yang panas gitu. Tapi kita kadang-kadang lupa juga bahwa ketika terjadi perubahan di desa sebenarnya punya dampak ke orang kota, dan itu juga anak-anak muda di sana. Salah satunya katanya saya pernah baca dan lihat itu di sektor pertanian dan pangan, karena anak muda sekarang masih makan kan. Iya. Termasuk kamu kan masih makan. Jadi kalau kegagalan di sana ya kita kamu setuju dengan pendapat itu bahwa kegagalan di desa dari konteks pertanian produksi pangan itu dampaknya bagi anak muda juga kerasa dong. Kan sama-sama masih makan. Kamu setuju dengan pernyataan? Saya setuju sekali. Sangat-sangat setuju. Oke. Iya. Ya, teman baik rasanya nggak tua nggak muda kan. Kalau urusan makan semua masih tetap makan. Ya. Dan produksi pangan ya ada di desa. Ada satu lagi juga, ternyata saya baca kapan hari itu ada satu riset ya yang dikeluarkan, laporan riset di Bappenas itu mengatakan bahwa salah satu emisi terbesar
di Indonesia, konteks Indonesia, terutama perkotaan adalah sampah makanan. Kerugiannya itu kalau nggak keliru puluhan atau ratusan triliun kalau diuangkan kerugian akibat sampah makanan. Nah, kalau kita ngomong ke petani kan pasti ngomong soal budidaya pertanian. Nah, kalau ngomong anak muda di kota itu kan ngomong soal makan dan memakan makanannya. Jadi konsumsi kan levelnya. Kalau dampak perubahan iklim di desa itu berkaitan dengan produksi, kalau di kota berkaitan dengan konsumsi kan. Ya. Nah, di laporan itu dikatakan bahwa konsumsi yang berlebihan bahkan menyisakan makanan, sebut saja misalnya sampah makanan itu makin hari makin banyak. Dan dari studi itu saya baru sadar juga bahwa ternyata sisa-sisa makanan kita itu menyebabkan emisi, berkontribusi pada emisi, jadi mempercepat perubahan iklim juga. Nah, kamu melihat fenomena di Ruteng dan dengan hasil riset tadi gimana kamu melihatnya? Apakah kamu setuju juga bahwa anak muda juga berperan tidak hanya dalam konteks ada membantu petani ya untuk produksinya tidak turun supaya kita bersih bisa makan, tapi juga punya peran tadi dalam konteks konsumsi ini harus seriusan nih. Anak-anak muda kan ya masa-masa dimana ingin dapat yang terbaik ya, termasuk makanan. Sometimes ya lebih karena pengen jadi banyak terus sebenarnya nggak habis. Kamu lihat gimana realitas di anak muda di Ruteng? Ya, kalau yang saya lihat sih, dan saya setuju sekali dengan riset. Dan kebetulan realitanya juga di Ruteng itu bahwa kebanyakan anak muda itu rasa apa ya, rasa egois, rasa sombong, rasa cepat bosannya itu selalu ada ya. Apalagi kalau misalnya soal ngomong tentang makanan. Iya, ngomong tentang makanan. Sekarang itu anak-anak muda di Ruteng itu lebih ke kalau misalnya kan kebanyakan anak kos nih, anak kos. Lalu lebih ke kayak makanan instan. Tapi setelah konsumsi makanan yang instan ini, ketika begitu dia kembali ke bagaimana konsumsi makanan yang sifatnya itu yang makanan berat, itu pasti sering sekali saya lihat pasti itu pasti ada makanan berat. Dan itu secara tidak sadar itu teman-teman saya tidak tahu bahwa itu merupakan bagian dari sampai terjadinya perubahan iklim. Saya selalu berharap bahwa teman-teman itu harus selalu memperhatikan bagaimana kita melihat masa depan, ya supaya bagaimana caranya supaya masa depan kita itu cerah. Mari kita mulai belajar dari sekarang terkait dengan ilmu jaga-jaga, baik dari segi perubahan iklim, baik kesehatan juga ke depan. Dan ini yang kamu sampaikan ke adik-adikmu di SMP, yes, yang kamu kampanyekan. Ya. Oh, keren sih. Termasuk ini jadi artis radio sih. Lagi artis TV nih. Nah, saya kira itu satu teman baik, itu satu hal yang keren. Peran dan aksi anak muda, saya kira kita punya ruang yang panjang. Evrit membuktikan ke kita bahwa dia jadi campaigner yang keren karena membawa misi yang bagus. Tadi dibilang kenapa anak muda harus peduli terhadap perubahan iklim, soal kehidupan hari ini dan nanti. Dia mempengaruhi dan ngajak banyak anak muda di Ruteng untuk hidup lebih baik, lebih selaras dengan alam. Salah satunya lewat tadi soal makanan gitu. Dan ada satu, saya tahu juga dari banyak data karena saya nggak tinggal di Ruteng ya. Manggarai itu kaya banget dengan pangan lokal. Nah, apakah selama kamu dalam kurun beberapa tahun terakhir ini mengkampanyekan isu perubahan iklim, hidup yang lebih baik itu untuk masa depan ke anak-anak muda di Ruteng, kamu membawa pesan terkait pangan nggak sih? Karena kan tadi kalau kita ngomong, kamu bilang pangan instan ya, kita tahu misalnya ada banyak hari ini pangan yang kita konsumsi itu asalnya nggak dari kita kan, jauh dari negara yang lain bahkan gitu. Dan kita tahu bersama bahwa emisinya kalau ngangkut dari sana ke sini gede banget. Tapi kita kadang-kadang kan nggak sadar, makan ya enak aja. Nah, kamu juga dorong ke sana nih, karena banyak orang percaya, dan saya salah satu orang yang percaya bahwa solusi iklim itu ada di lokal. Salah satunya pangan. Kamu kalau ngeliatnya gimana sih? Nah, ini juga yang saya
omongkan di teman-teman, teman-teman yang di sekolah, yang di desa, terus teman-teman yang pergaulannya saya, bahwa padahal perubahan iklim ini ada juga yang ke pangan lokal, lebih ke kearifan lokal lah. Nah, saya ini dulu pernah setelah saya setelah saya bersosialisasi, memberikan pencerahan, ajakan ada teman-teman muda, saya pernah praktek terkait pangan lokal. Kamu membuat olahan? Iya. Apa yang kamu keladi? Keladi itu. Ya, keladi. Yes. Keladi itu saya buat semacam cake kue. Oke. Itu sangat unik sekali, dan produk yang inovasi yang saya lihat sih untuk teman-teman Manggarai, anak muda Manggarai itu senang dengan produk. Yes. Oke, keren. Dan dari situ saya punya inisiatif juga untuk teman-teman, ya barangkali bisa dengan Manggarai. Rutenya kan Manggarai secara umumnya itu kan kaya akan pangan lokal. Ya. Jadi selama kita stuck di mindset kita bahwa ya barang ini atau pangan lokal ini tidak ada nilai manfaatnya, selama kita punya daya imajinasi itu tidak inovasi, tidak memiliki daya kreativitas, ya selama itu pula kita tidak akan pernah tahu bahwa produk ini dia itu punya nilai tambah bagi kita. Oke. Keladi udah kamu coba. Yes. Ke depan ini terus akan kamu kembangkan. Ya. Ya mungkin tambah yang lain ya, karena banyak. Saya kapan hari pergi ke sana itu makan beberapa umbi yang lain juga. Dan menurut saya enak, luar biasa. Dan di beberapa bagian kalau nggak salah di Dampek itu mana? Manggarai Timur? Dampek itu Manggarai Timur. Timur ya? Itu juga mulai banyak yang mengelola dan nanam sorghum ya. Saya kira itu keren sih. Tapi ya saya sepakat dengan kamu. Mulai dengan pangan lokal ya. Jadi teman baik, KF ini menurut saya sebagai ahli ekonom yang mulai melirik karena dia mempertimbangkan soal added value pada produk. Tapi dengan ilmu itu jadi keren sih, betul. Jadi kan kamu jadi punya background untuk membongkar produk ini laku atau enggak dan seterusnya. Tapi di luar laku atau enggak, menguntungkan atau enggak, filosofi bahwa kita harus berpijak pada pangan lokal sebagai solusi iklim itu udah hal yang keren banget. Nah, Gabriel, ini obrolannya sih pengen terus, aku kan belum nyampe ke perjalanan sampai hari ini, tapi kayaknya waktunya agak terbatas. Cuman di akhir ini berapa orang? Akhirnya kan nggak cuma sendiri ya. Sekarang kamu bangun gerakan dengan banyak kawan di rutin. Berapa gerombolanmu itu? Gerombolan apa kita sebut? Kelompokmu berapa banyak? Iya. Kalau yang kami dari rutin itu kebetulan kami 5 orang, 5 orang, dan menurut saya teman-teman yang saya 4 orang saya itu mereka juga punya kemampuan yang sangat luar biasa dengan keahlian masing-masing. Dengan keahlian masing-masing, dengan keterampilan dan daya kreatif, daya inovasinya itu tinggi, mungkin lebih dari saya. Gitu. Saya juga banyak belajar dari teman-teman, dan untuk kedepannya itu ya cita-cita dari kami, visi dari kami itu kami pengen rekrut dan mengajak anak-anak muda ya untuk bisa working together dengan kita untuk lebih banyak anak muda. Untuk 5 bisa jadi 10, 15. Selain kalau yang agenda ke sekolah terus masih dijalankan sampai sekarang. Terus memotivasi adik-adik. Oke, David, ini di akhir banget. Ada nggak kata-kata ajakan atau ya let's say pesan yang mau kamu deliver ke atau sampaikan ke anak muda? Kayak cuma di Rotan sih, karena obrolan kita pasti bisa ditonton dimanapun dengan platform digital yang hari ini ada. Kalau ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman muda? Oke, baik. Saya punya pesan singkat untuk teman-teman muda. Jadi jika kita sayang terhadap diri kita sendiri, sayang terhadap masa depan kita, dan punya mimpi yang sangat banyak, yang sangat besar sekali, agar dicapainya mimpi itu, jadi mari kita harus menjaga diri, karena segala sesuatu terkait tentang masalah itu pasti datangnya dari diri sendiri, termasuk masalah terhadap lingkungan, termasuk masalah terhadap perubahan iklim ini. Jadi teman-teman, belajarlah dari suatu hal yang menurut teman-teman itu bukan passionnya teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman itu pasti akan merasa tertarik dan merasa tertantang untuk teman-teman itu harus ya ambil bagian di dalam passion yang ini. Oke. Terima kasih Kak Everett. Teman muda yang baik, teman baik yang baik-baik
itu obrolan singkatnya. Saya yakin dan mengajak untuk bisa mengambil hal-hal baik, karena kita ada di obrolan pangan baik, dan KFP sudah memberikan banyak hal ke kita tentang aksi, tidak lagi soal teori, tapi aksi ini sekarang sudah mengajak banyak anak muda di Manggarai untuk lebih peduli pada lingkungan, untuk memberikan support pada banyak pihak, terutama kelompok rentan, untuk mengurangi dampak perubahan iklim, dan kata Kak Efrit, mulai dari diri sendiri. Terima kasih atas perhatian dan keterlibatan teman-teman. Nanti kalau ada komentar boleh juga ditulis di kolom chat setelah mendengarkan atau menyaksikan obrolan ini. Nanti kita bisa kirim juga ke Kak Efrit supaya dijawab di chat juga. Oke, sampai jumpa teman baik di obrolan berikutnya. Terima kasih Kak Efrit. Terima kasih.